Oke, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Imanuddin Naufal Asyauki, mahasiswa semester 2 Universitas Muria Kudus, NIM 2024-11398. Ya oke, saya mendapatkan tugas untuk mengaudit perusahaan dan akhirnya saya menemukan perusahaan yang tepat untuk saya audit, yaitu adalah Petronas Petroleum, yaitu adalah perusahaan minyak dari negara tetangga yaitu Malaysia. Oke, yang pertama saya tangkap dari perusahaan Petronas ini adalah profil perusahaannya. Jadi Petronas ini didirikan pada tahun 1974. Lalu Petronas itu memiliki nama lengkap yaitu adalah Petroleum Nasional Berhad. Kita tahu sendiri kalau petroleum itu kan adalah cairan minyak bumi nasional dari Malaysia. Dan ini bergerak di bidang minyak dan gas milik negara atau BUMN-nya Malaysia itu sendiri. Lalu mereka berkantor pusat di Kuala Lumpur, tepatnya di Menara Kembar Petronas, itu kita tahu sendiri. Lalu mereka sudah melakukan ekspansi dan mereka tergolong cukup sukses dengan keuntungan yang sangat tinggi sekali, yaitu sekitar 55 triliun kalau tidak salah, dan mereka sudah melakukan ekspansi ke sekitar 50 negara di dunia. Oke, kali ini saya akan membedah tentang analisa iklan, apakah sudah sesuai dengan etika pemasaran atau belum. Oke, lalu yang selanjutnya adalah analisa iklan berdasarkan etika pemasaran dari etika bisnis. Ya, kita mungkin tidak terlalu populer karena kita berada di Indonesia. Sebenarnya Malaysia ini memiliki strategi yang cukup baik untuk melakukan iklan, yaitu iklan tentang hari raya dan juga nasionalisme. Oke, di slide saya ini saya lihatkan bahwa itu ada salah satu YouTube atau iklan Petronas pada hari raya yang berjudul Syukur Raya, itu terjadi pada tahun 2021. Ya, dan itu menurut saya memiliki aspek etika yang sangat baik sekali karena sesuai dengan adat dan juga budaya lokal dari Malaysia itu sendiri. Terus apakah etis? Ya, jawabannya sangat etis karena tidak mengandung sara, karena di dalam suatu iklan tersebut itu lebih condong ke dalam budaya struktural yang sudah sangat melekat pada kebangsaan atau negara dari Malaysia itu sendiri. Oke, untuk analisa etiknya, yaitu iklan Petronas itu sudah sesuai dengan etika pemasaran itu sendiri. Oke, lalu yang selanjutnya adalah komitmen Petronas tentang etika dalam menjaga lingkungan. Oke, yang pertama, Petronas melakukan sustainability agenda atau green itu melakukan tindakan serius terhadap memperbaiki lingkungan. Jadi mereka mengagendakan untuk menanam banyak tanaman untuk penghijauan dan untuk mengurangi dampak karbon dan juga kerusakan alam yang dibuat karena eksploitasi minyak tersebut. Lalu yang ketiga, mereka juga melakukan tentang net zero carbon emission pada tahun 2050, itu target mereka. Ya, untuk pastinya mengurangi polusi udara dan menjaga keramahan lingkungan yang ada di sekitarnya. Lalu yang ketiga yaitu adalah CSS atau Carbon Capture dan Storage. Lalu yang terakhir itu mereka melakukan restorasi mangrove dan juga edukasi lingkungan, karena memang ini sangat penting sekali bagi perusahaan yang mengeksploitasi minyak bumi, karena tanpa adanya mangrove mungkin lingkungan di sekitar pertambangan minyak tersebut mungkin akan rusak dan lingkungan tersebut tidak terjaga. Oke, selanjutnya yaitu adalah sistem anti-fraud dan juga transparansi dari perusahaan Petronas sendiri. Lalu Petronas ini memiliki Petronas Code of Conduct and Business Ethics atau yang disebut dengan POB. Lalu Petronas ini juga memiliki laman pengaduan whistleblowing yang independen. Jadi semua tindak pidana atau mungkin pelanggaran atau mungkin korupsi di dalam perusahaan Petronas itu, siapa saja yang menemui hal tersebut atau mungkin bisa jadi gratifikasi yang kecil-kecilan, itu bisa dilaporkan di dalam kanal whistleblowing dari Petronas tersebut. Dan Petronas sudah mengklaim bahwa sistem whistleblower
blowing ini sudah independensi dan memiliki transparansi yang sangat baik. Lalu Petronas juga memiliki audit internal yang berstandarkan dengan ISO dan juga anti korupsi Malaysia tersebut. Lalu yang terakhir, Petronas itu melakukan publikasi keuangan secara rutin dan berkelanjutan untuk mengawasi siklus dari penjualan dan juga pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan Petronas tersebut. Ya, untuk potensi pelanggaran etika yang dilakukan oleh Petronas, karena memang mereka ini kan perusahaan yang bergerak pada perminyakan, jadi mereka melakukan eksploitasi terhadap bumi. Lalu adanya resiko mereka tentang greenwashing, dan dengan adanya greenwashing ini mereka berkomitmen terhadap lingkungan, mereka menjaga lingkungan dengan baik, dan juga realitasnya itu nggak bisa kayak gitu. Soalnya kenapa? Soalnya produksi migas, minyak dan gas ini pastinya merusak lingkungan, dan itu juga membuat penghijauan ini sedikit berkurang karena tanah yang bekas dibor itu kan pasti sudah tidak bisa ditumbuhi lagi, karena walaupun itu mungkin di dalam laut ya, itu karena di dalam laut itu akan merusak terumbu karang dan juga sistem-sistem pasir di dalam laut tersebut. Lalu yang kedua adalah ketergantungannya Petronas terhadap energi fosil. Ya, karena energi fosil itu kan diprediksi bisa habis, karena namanya sumber daya alam itu kan ada batasnya. Walaupun mungkin mereka sudah mendeklarasikan tentang tadi itu net zero carbon yang akan terjadi pada tahun 2050 target mereka itu. Karena ketergantungan energi fosil itu juga menjadi salah satu hal yang bisa membuat Petronas ini terus membuat kilang-kilangnya tanpa memperhatikan lingkungan itu sendiri. Lalu yang ketiga, ini mungkin adalah konflik yang mungkin terjadi di seluruh negara yang ada di dunia ini, terkait dengan konflik lahan dan juga komunitas lokal. Seperti yang di Indonesia terjadi itu yang di Raja Ampat, tapi ternyata yang terjadi itu bukan hanya di Raja Ampat itu tersendiri. Bahkan perusahaan kelas dunia sekelas Petronas saja yang nyponsori MotoGP dan juga F1 itu juga mereka mengalami konflik lahan dan juga komunitas lokal di beberapa proyek eksplorasi perminyakan mereka. Oke, lalu yang selanjutnya yaitu adalah rekomendasi prioritas mereka. Ya, mungkin ini adalah hal yang sangat baik bagi Petronas, karena yang pertama, Petronas ini memperkuat pengawasan independen CSR dan juga ESG. Ya, karena CSR Petronas ini sebenarnya cukup bagus banget sih kalau menurut saya, karena Petronas ini memiliki CSR terhadap masyarakat tentang STEM, yaitu adalah Science, Teknologi, Engineering, dan juga Matematik. Karena ketika kita melakukan kilang minyak atau pengeboran yang ada di lepas pantai, itu pasti membutuhkan orang yang ahli sains untuk melakukan teknisi tersebut. Lalu untuk pengolahan juga kita butuh kimia, itu sains juga, dan juga engineering juga pastinya. Lalu yang kedua yaitu Petronas melakukan perluasan dan juga publikasi dampak proyek energi terbarukan. Jadi Petronas ini nggak cuman ngebor minyak terus udah selesai. Mereka juga memperhatikan dampak yang terjadi terhadap lingkungan sekitar dan juga masa depan yang akan datang nanti. Lalu yang ketiga itu Petronas meningkatkan partisipasi komunitas lokal. Ya, jadi Petronas tidak asal melakukan kilang, mengambil sumber dayanya tanpa memberdayakan masyarakat lokal yang ada di sekitar perusahaan atau kilang dari Petronas tersebut. Agar pemerataan ekonomi ini lebih merata, maka dari perusahaan Petronas tersendiri itu melakukan partisipasi komunitas lokal tersebut. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.